Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberikan rasa syukur selalu buat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Bahwasanya kasih setiamu baik untuk selamanya Tuhan. Untuk itu kami datang membawa pujian hormat syukur kami Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya.
sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan, urapi setiap kami yang menyaksikan, yang mendengarkan siaran ini, Tuhan. Biar apa yang kami dengar menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, terlebih membuat iman kami semakin kuat di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya sangat bersuka cita. Saya bisa menyapa Bapak, Ibu, Saudara semua yang mendengarkan, menyaksikan acara kita pada saat ini di hari Jumat. Tepatnya kita hari ini memperingati Jumat Agung, dan itu mengingatkan pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Betapa Tuhan itu sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu semuanya. Dan dengan apakah kita membalas kebaikan Tuhan? Selain kita ini memuji, selain kita menyembah, selain kita memuliakan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Karena itu di kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang kalau suka tema saya kasih. Tema pada saat ini adalah persembahan yang sempurna, ya. Yang ada di dalam Markus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai ke-41. Bapak Ibu bisa dibaca, ya. Saya tidak akan membaca karena menyingkat waktu, ya. Dan saya mau sampaikan beberapa hal penting yang saya dapatkan di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai 41 ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib disebut sebagai bentuk persembahan yang sempurna. Kenapa? Karena yang pertama, karena di kayu salib inilah Yesus mati mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di kayu salib inilah Tuhan Yesus merasakan suatu bentuk penderitaan yang amat sangat, ya. Sehingga di dalam perkataannya saat ada di kayu salib, Tuhan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Melukiskan tentang suatu pergumulan batin dan fisik yang berat dari Tuhan Yesus waktu itu. Kemampuan kemanusiaannya dalam menanggung penderitaan telah mencapai titik tertinggi yang tiada kesejajarannya. Yesus akhirnya menyerahkan nyawanya dan menghembuskan nafasnya dan berkata, Bapakku, biar kehendak-Mu yang jadi. Ya, waktu itu Tuhan berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kematian Tuhan Yesus bukan kematian biasa, tapi penuh dengan perjuangan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kematian Tuhan Yesus menunjuk bagaimana upayanya menyelamatkan manusia. Dari itu tidak mudah, ya. Tetapi berat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sangat berat karena dilalui dengan berbagai kesengsaraan. Waktu Tuhan Yesus memikul salib, ya, disertai dengan pengorbanan, dengan darahnya. Ia mampu lakukan semua itu dengan sempurna, tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun, sampai kematiannya di kayu salib.
Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai 27, ayat ini menggambarkan Tuhan Yesus sebagai sosok yang benar-benar sempurna. Dia telah menjadi pengantara dan menyelamatkan manusia dari segala dosa. Yesus juga telah dilihat sebagai seorang imam yang luar biasa, bukan hanya mempersiapkan korban persembahan kepada Allah, tapi Yesus sendiri yang menjadi korban persembahan yang hidup itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia rela menerima apa saja demi kita. Siksaan, fitnahan, sengsara, bahkan kematian dijalaninya tanpa mengeluh dan tanpa menghindar. Tuhan Yesus lalui semuanya itu. Yesus benar-benar sempurna melakukan penebusan dan penyelamatan bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan. Kita patut bersyukur pada saat ini karena punya Tuhan yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia atau nabi atau raja di kolong langit ini yang pernah melakukannya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa janjinya telah Ia genapi dan dosa manusia sudah ditebus dengan darahnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, apa yang harus kita lakukan setelah Yesus berkorban bagi kita? Ia telah membuktikan bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Ia telah membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh merelakan segala-galanya untuk kita. Apakah kita rela menderita bagi Dia? Pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing kesempatan saat ini. Tuhan ingatkan di hari ini di Jumat Agung, kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Cenderung ya, sekarang ini banyak orang Kristen mengaku percaya pada Tuhan, tapi tidak dapat melakukan kesetiaan, tidak dapat melakukan ketaatan, kasih, pengorbanan yang harus menjadi ciri khas penderitaan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari melalui Jumat Agung yang kita peringati hari ini di tahun 2020 ini, bagaimana kita melihat keadaan dunia yang semakin hari tidak semakin baik, baik itu ekonomi, baik itu budaya, moral manusia. Hari-hari ini semuanya digoncang, tetapi melalui pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan, kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita, bagaimana Tuhan itu setia, Tuhan itu taat, Tuhan itu memiliki kasih yang tiada taranya. Bapak Ibu, menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita introspeksi diri, sekaligus kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana dengan ketaatan kita? Ya, saat ini semua gereja melakukan ibadah di rumah masing-masing. Saya percaya di balik semuanya itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan buat setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita tetap taat datang kepada Tuhan, atau kita enakan main YouTube, melihat YouTube, kita main. Tapi kesempatan saat ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita, sampai akhir hidupnya Tuhan memberikan teladan ketaatan, taat melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ada kata-kata bijak itu yang luar biasa Bapak Ibu. 1 on ketaatan itu lebih berharga atau berguna daripada 1 ton doa. Kenapa? Karena orang yang taat pasti berdoa.
Tetapi orang yang berdoa belum tentu dia taat. Biar kata-kata bijak ini mengingatkan kepada setiap kita betapa ketaatan itu yang Tuhan minta hari-hari ini kepada setiap kita. Taat kita beribadah, taat kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, perintah Tuhan, kesetiaannya, ya, kesetiaan Tuhan sampai akhir. Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu mari kita sebagai orang yang percaya, kita memaknai kematian Tuhan Yesus dalam hidup kita, bukan cuma di hari Jumat Agung, tapi setiap saat, setiap waktu kita ingat pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah menyerah. Kita menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin kuat. Meskipun dunia digoncang, kita akan tetap kuat berakar di dalam Tuhan. Dan orang yang berakar di dalam Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidup, orang itu akan tetap kokoh. Orang itu akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian yang dinaikkan oleh Mbak Dista mengingatkan kepada setiap kita bahwa ucapan syukur biar hari-hari ini terucap dari mulut kita. Sekalipun keadaan kita sekarang ini, ya, banyak ya teman-teman, ya bukan cuma orang Kristen, di luar Tuhan juga lebih banyak sekarang, ya, lebih banyak pengeluaran, pendapatannya tidak ada. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Di dalam Petrus dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan singkat yang saya sampaikan kepada setiap kita saat ini, biar kita meneladani apa yang Tuhan sudah berikan dan contohkan kepada setiap kita. Yang pertama adalah ketaatan Tuhan. Yang kedua adalah kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan dalam menanggung penderitaan saat ada di kayu salib, bahkan memikul kayu salib. Pada saat Tuhan memikul salib, tidak ada yang namanya mengeluh. Di situ katakan, tidak ada yang namanya nggerutu atau berkata aku tidak mampu. Sehingga di dalam ending-endingnya Tuhan Yesus sebelum menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah bahwa di dalam hidup saya dan Bapak Ibu ini ada Tuhan. Kalau Tuhan yang bertindak dalam setiap kehidupan kita, jangan takut, jangan khawatir, sebab hidupmu dan hidupku itu ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Yang terpenting di hari-hari ini, mari kita semakin kuat, kita semakin kokoh di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa, kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah dipersiapkan di rumah masing-masing, silahkan layani. Bapak-bapak melayani istri dan anak yang sudah berhak untuk melakukan perjamuan kudus. Mari kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mohon maaf kalau minggu ini kami tidak bisa mengantar satu persatu perjamuan, ya. Tetapi kemarin saya sudah share untuk menggunakan apa yang ada
kita imani itu adalah tubuh dan darah Kristus. Ya. Mari kita akan angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk renungan singkat yang kami dengarkan pada saat ini, Tuhan. Untuk kami tetap belajar taat, kami belajar setia, kami belajar sabar menanggung segala sesuatu bersama dengan Engkau, Tuhan. Sebab yang kami tahu bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, Bapa. Firman-Mu itu yang akan melakukan jauh melebihi apa yang kami doakan kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar di hari-hari ini, hari yang semakin hari semakin tidak menentu ini, Tuhan, kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin setia di dalam Engkau. Kami semakin, oh Tuhan, hari ke hari mengalami Engkau secara pribadi, Bapa. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan, iman pengharapan kami tetap kepada Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini, Bapa. Tuhan memberkati semua umat-Mu Shalom Ministry. Dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua diberkati oleh Engkau. Juga para pemirsa, para pendengar yang menyaksikan acara ini, Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur saat ini, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin. Shalom, semuanya diberkati Tuhan saat ini, amin. Semua sehat, semua kuat. Walaupun dunia saat ini sudah diguncang, tetapi saya percaya umat Tuhan akan tetap kuat dan bertindak dalam setiap kehidupan masing-masing, amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya sampaikan untuk semua kegiatan selama bulan April sampai mungkin sampai Mei, Juni, kita tetap adakan di rumah masing-masing ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau nanti sudah ada perkembangan atau himbauan dari pemerintah dan diperbolehkan untuk kita berkumpul bersama-sama, nanti saya akan share di grup lagi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dan terbeban untuk memberikan sepersepuluhan, menabur diakonia atau pembangunan, juga untuk sukarela, monggo Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan bisa transfer di rekening yang ada di bawah ini, atau bisa dikumpulkan dulu ya Bapak Ibu. Ini guyon, kalau biasanya kita ibadah pasti persembahan ya, mari kita kumpulkan dulu, nanti
bagaimana kita menabur bisa ditransfer atau menghubungi kami di sekretariat yang ada di rumah kami di Jajak ya. Dan jangan lupa, saya sering ingatkan kepada setiap kita untuk bangun misbah keluarga dimanapun Bapak Ibu Saudara ada ya. Bagi yang ada di luar negeri, saya menyapa Pak Bowo, Pak Darji, Pak Untung, juga yang lain. Bangun doa bersama dengan rekan-rekan yang ada. Terlebih yang ada di Indonesia, kita bangun misbah keluarga bersama dengan suami, istri, anak-anak. Kita bawa bangsa kita serahkan bangsa kita, juga kota kita, para pemimpin, keluarga besar Shalom Ministry, semua umat Tuhan yang ada di Indonesia ini ada di dalam perlindungan dan kuasa Tuhan, dan Mazmur 91 menjadi bagian setiap kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, mungkin itu pengumuman untuk saat ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa stay di rumah ya, jangan kita melawan ya apa yang menjadi aturan pemerintahan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel, mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, buat hati kami selalu bersyukur, tetap percaya kepada Engkau. Dan terlebih hari-hari ini Tuhan, bahwa kami tetap setia, tetap taat untuk kami melakukan apa menjadi bagian kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan melakukan jauh melebihi apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besar Shalom Ministry, berkati para pemirsa, para pendengar yang menyaksikan acara ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, permasalahan kami, Tuhan menjadi kekuatan dan penolong dalam hidup kami. Terima kasih umat-Mu yang ada di kota Banyuwangi, di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami dengan kendaraan kemenangan. Urapan-Mu, kuasa-Mu menyertai rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, anak cucu menantu kami, semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau beribadah dan menyaksikan acara ini, saudara-saudara kekasih, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.